Ia bukan jenderal biasa, ia tidak bersekolah di akademi militer, tak punya baret kebesaran apalagi tanda jasa negara. Tapi namanya dikenal disegani oleh TNI. Mengapa Abdullah Syafi'i, seorang ulama pejuang dari pedalaman Aceh, begitu dihormati bahkan oleh lawannya sendiri? Inilah kisah perjalanan panjang Abdullah Syafi'i dari anak pesantren hingga panglima perang yang tak pernah tunduk. Dan saya tidak ada urusan apapun dengan namanya Indonesia. Semasa kecil saya paling bermusuhan dengan namanya TNI. Tengku Abdullah Syafi'i lahir pada tahun 1947 di Pidi, Aceh. Ia tumbuh di tengah suasana religius dan sejarah panjang perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajah. Dan seperti banyak anak Aceh masa itu, Abdullah kecil belajar Al-Quran sebelum belajar menulis. Ia melanjutkan pendidikannya di dayah dan pesantren tradisional. Di sanalah ia belajar bukan hanya ilmu agama, tapi juga nilai-nilai perjuangan, keikhlasan, keberanian, dan kesetiaan pada tanah air. Pada akhir 1970-an, ketika gerakan gerilya Aceh Merdeka atau GAM baru mulai muncul di bawah Hasan Tiro, Abdullah Syafi'i bergabung sebagai kader bawah tanah. Bukan untuk mengejar jabatan, tapi karena ia merasa ada ketidakadilan yang harus diperjuangkan. Ia dipercaya memimpin pelatihan dan konsolidasi moral di kalangan pejuang GAM. Lambat laun karismanya menonjol karena ia tidak hanya memimpin dengan senjata tapi juga dengan akhlak. Pada 1999, Tengku Abdullah Syafi'i diangkat sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka se-Aceh. Di masa itu konflik Aceh mencapai titik panas, operasi militer besar-besaran dilakukan oleh negara. Tapi Abdullah Syafi'i tidak pernah lari, ia tetap di Aceh memimpin langsung dari hutan-hutan pedalaman. Ia berjalan bersama pasukannya, makan seadanya, tidur di tanah dan tetap menjalankan ibadah dengan khusyuk. Anak buahnya memanggilnya Tengku dan Panglima dalam satu nama. Bahkan pasukan TNI dalam beberapa kesempatan menyebut Syafi'i sebagai lawan yang punya kehormatan. Ia tidak pernah menyerang warga sipil, ia melarang anak buahnya melakukan kekerasan sembarangan, dan itulah sebabnya ia dihormati bahkan oleh musuh. Abdullah Syafi'i dikenal memiliki disiplin tempur tinggi. Setiap malam ia memindahkan posisi pasukan. Ia tidak pernah tinggal lebih dari satu malam di lokasi yang sama. Konon ia membawa serta wirid khusus yang selalu ia baca sebelum bergerak. Seorang mantan anggota TNI pernah berkata, "Dia bukan pengecut, dia selalu ada di garis depan. Kalau dia menyerang pasti dengan rencana dan tidak pernah menyakiti warga." Dalam buku-buku dan kesaksian, Abdullah Syafi'i tidak digambarkan sebagai milisi liar, tapi sebagai komandan yang menjunjung tinggi etika perang. Pada 22 Januari 2002, Abdullah Syafi'i gugur dalam baku tembak dengan TNI di Hutang Lung Putu Pidi. Ia meninggal bersama istrinya Cut Nur Eli yang juga pejuang GAM. Ia wafat dalam kondisi berpuasa dan tetap memegang senjata. Banyak yang menyebut kematiannya sebagai syahid. Tapi yang pasti kematian mengguncang Aceh. Banyak pasukan GAM kehilangan arah. Tapi di saat yang sama itulah awalnya muncul jalan baru menuju perdamaian. Beberapa tahun setelah kepergiannya, perdamaian Aceh akhirnya tercapai melalui MOU Helsinki 2005. Banyak yang percaya bahwa pengaruh moral dan disiplin Abdullah Syafi'i lah yang membuat GAM siap menerima dialog. Hari ini nama Abdullah Syafi'i dikenang bukan hanya oleh pengikutnya, tapi juga oleh mereka yang dulu berseberangan. Bukan karena ia keras, tapi karena ia teguh bermartabat dan berjuang dengan batas etik. Di tengah konflik panjang dan kekerasan, sosok seperti Abdullah Syafi'i adalah pengecualian. Ia tidak sempurna, tapi ia berusaha menjaga kehormatan dan perjuangan. Dan mungkin itulah sebabnya mengapa ia begitu disegani oleh TNI. Sebab di medan konflik bukan senjata yang paling berat, tapi akhlak dalam memegang senjata.